Halo, ketemu lagi kita. Saat ini kita akan bicara tentang komponen makna. Jadi makna ternyata memiliki komponen. Kalau kita analisis sebuah makna, itu memiliki komponen unsur-unsur yang membangun sebuah kata. Nah, manfaat analisis komponen itu untuk mengetahui makna sampai sekecil-kecilnya, membedakan satu kata dengan kata yang lainnya. Misalnya ya, pada kata lelaki, ada 3 kata ini: lelaki, orang tua kandung, dan dewasa. Nah, ini kalau kita lihat kata ayah dan ibu itu memiliki perbedaan, ya kan? Coba kalian lihat. Apa pertamanya? Perbedaan pertama, kalau ayah laki-laki ya, kalau ibu perempuan. Kemudian ayah dan ibu adalah orang tua kandung. Berarti komponen makna yang pertamanya laki-laki, yang kedua orang tua kandung, dan kemudian ayah dan ibu adalah orang dewasa. Nah, berarti ketika kita menjelaskan medan maknanya, kita menjelaskan bahwa ayah itu adalah laki-laki plus, sementara ibu adalah perempuan, kita letakkan minus. Nah, kemudian ayah itu adalah orang tua kandung, ibu bagaimana? Juga orang tua kandung, kita letakkan plus-plus. Nah, kemudian mereka adalah orang dewasa, kita letakkan plus-plus semuanya. Itu yang disebut dengan medan makna. Jadi urutan antara makna ini, hubungannya antar komponen ini seperti pada kata penyesalan misalnya. Penyesalan ini bisa memiliki 3 komponen. Yang pertama, penyesalan berarti merasa ada yang keliru. Kemudian yang kedua, merasa berdosa. Yang ketiga, penyesalan itu berusaha mengubah tingkah laku yang salah. Itu penyesalan. Kalau tidak mengubah tingkah laku berarti tidak menyesal gitu ya. Nah, kemudian kalau tidak merasa berdosa berarti tidak menyesal gitu ya. Nah, itu yang berhubungan dengan komponen kata menyesal. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan kalau kita ingin menganalisis komponen, yang pertama memiliki makna yang muncul, melihat makna yang muncul itu apa. Seperti tadi ayah dan ibu. Kemudian kita mendaftar semua ciri spesifik tentang kata itu dan yang diacu oleh kata itu, seperti dewasa, orang tua, kemudian lelaki atau jenis kelamin. Dan kemudian ketiga, kita meliti kebermacamanan makna seperti yang direfleksikan dalam acuannya. Jadi apa saja tadi seperti laki-laki, bapak, orang tua atau ayah itu laki-laki, tetapi ibu perempuan, itu berbeda. Kemudian bagaimana dewasa? Dua-duanya adalah orang dewasa. Kemudian orang tua, ya dua-duanya adalah orang tua. Jadi kita beri tanda plus semua. Nah, kemudian kita melihat bagaimana fitur-fitur pembedanya seperti tadi ya. Fitur pembedanya tadi lelaki, dewasa, dan orang tua. Kemudian mengecek data seperti yang kita kerjakan tadi. Ini cek datanya satu persatu. Jadi semakin banyak kosakata yang kita bandingkan, maknanya semakin banyak pula fiturnya. Kemudian mendeskripsikan komponen diagnostiknya. Komponennya apa? Orang tua, laki-laki, dan dewasa. Nah, apa saja yang biasanya muncul? Nah, masalah-masalah yang muncul ya dalam menganalisis komponen makna. Yang pertama, kata yang didengar tidak diikuti dengan unsur ekstra linguistiknya, seperti kata buku gitu ya. Nah, itu kata buku ini bisa berarti alat untuk buku atau sesuatu yang bisa kita baca, kemudian sumber ilmu. Kemudian buku juga bisa berarti potongan batasan gitu ya, berbuku-buku. Nah, itu berbeda lagi maknanya. Jadi kemudian yang kedua, tiap kata berbeda maknanya. Jadi jika dilihat dari segi disiplin ilmunya maka akan berbeda juga. Jadi seperti kata tadi ya, sarjana, kalau dilihat dari segi disiplin ilmu, sarjana seorang yang memiliki ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, setiap kata memiliki pemakaian yang berbeda-beda. Nah, di sini kita melihat pemakaiannya dalam bidang linguistik mungkin akan berbeda dengan bidang yang lain, gitu ya. Kemudian kata yang diacunya juga bisa bersifat abstrak. Misalnya contohnya sistem. Sistem ini agak sulit dijelaskan. Sesuatu kah sistem ini ya, sesuatu aturan kah atau apa gitu ya, dia agak susah dijelaskan. Jadi ketika kita menganalisis komponen makna, kita lihat jangan yang abstrak katanya, harus kata konkret. Yang kelima, kata yang tergolong dieksis, contohnya di sini, situ, ini, itu susah dianalisis karena dia
merupakan deeksis. Yang keenam, kata yang bersifat umum. Contoh seperti burung, ikan, manusia itu susah dianalisis karena bersifat burung. Tapi kalau kita menjelaskan perbedaan makna antara merpati, burung merpati, burung pipit, burung camar, mungkin akan bisa kita jelaskan perbedaannya antara burung, ayam, angsa, bebek gitu ya, itu akan bisa kita jelaskan. Kemudian ikan juga agak sulit katanya, jadi harus dijelaskan mujahir, ikan laut kah, ikan air tawar kah gitu ya, untuk menjelaskan perbedaannya. Manusia juga agak sulit dibedakan karena dia kata umum ya, yang harus dijelaskan ya apakah manusianya itu adalah saudara ataukah saudara kandung atau bukan kandung misalnya, atau kakak, orang tua dan seterusnya, atau istilah kekerabatan, itu bisa jelaskan. Kemudian itu ya tentang analisis komponen. Kalian silahkan melihat bagaimana kehidupan sehari-hari yang kalian temukan. Kalian bisa gunakan cara menganalisis komponen untuk istilah kekerabatan, atau untuk kata-kata benda, atau untuk kata-kata dalam bentuk yang lain ya, seperti misalnya bunga atau lainnya, itu bisa kalian jelaskan analisis. Semakin banyak fiturnya akan semakin menarik analisisnya. Pada pertemuan ke-9 ini, analisislah perbedaan makna antara beruang, kambing, anjing, dan biri-biri. Selanjutnya kita akan diskusikan bersama setelah kalian menyelesaikannya. Itu saja dari saya, silahkan, terima kasih. Silahkan kalian amati dan coba gitu ya menganalisis komponen kata yang kalian temukan. Sampai jumpa.